Sabda TV. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Termasuk kesyirikan yaitu meminta perlindungan kepada selain Allah. Ketahuilah Pak, meminta perlindungan itu ada dua macam. Ya, meminta perlindungan kepada makhluk ada dua macam. Macam yang pertama yang sifatnya syirik, yang hukumnya syirik. Apa itu? Yaitu meminta perlindungan kepada makhluk dalam perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah saja, di mana makhluk tidak mampu melakukannya. Contohnya, berlindung kepada makhluk dari godaan setan. Makhluk tidak mampu melindungi seorang pun dari godaan setan. Iya. Atau misalnya berlindung kepada makhluk dari kejahatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Syirik. Karena makhluk tidak mampu melindungi seorang makhluk dari kejahatan yang Allah ciptakan. Tidak bisa. Atau misalnya berlindung kepada makhluk agar tidak tertimpa bala atau penyakit, maka ini syirik. Kenapa? Karena yang bisa menolak bala dan menghindarkan kita dari penyakit hanya siapa? Allah semata. Yang kedua, hukumnya mubah, yaitu berlindung kepada makhluk dalam perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk. Contoh misalnya, antum dikejar perampok, lalu antum pergi ke kantor polisi minta perlindungan. Pak, tolong Pak, lindungi saya Pak, saya mau dibunuh sama perampok itu. Dan polisi mampu melindungi kita. Makanya seperti ini boleh tidak Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kenapa? Bolehnya kenapa? Karena itu perkara yang mampu dilakukan oleh makhluk. Nah ini, jadi minta perlindungan kepada makhluk ada dua hukum ya. Sekali lagi, yang pertama hukumnya syirik, yang kedua hukumnya apa? Mubah, boleh. Baik. Ya, kemudian penulis buku membawakan firman Allah dalam surat Al-Jin ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari jin, maka para jin itu semakin menambah mereka kesusahan, kelelahan, kesesatan. Kata Syekh Fauzan menjelaskan ayat ini, yukhbirullahu ta'ala anna ba'dal ins yalja'una ila ba'dal jin lita'manahum mimma yakhafun. Allah mengabarkan bahwa sebagian manusia ada yang meminta perlindungan kepada jin agar para jin itu memberi keamanan dalam perkara yang mereka takutkan. Ya, wa annal multaja' bihim zadul multaji'in khaufan badala an yu'amminahum. Tapi para jin itu Pak malah semakin menambah ketakutan Pak, bukan memberikan keamanan sama sekali. Kayak orang yang masang sesajen Pak. Apa tujuannya masang sesajen Pak? Katanya dalam rangka supaya tidak tertimpa bala. Orang yang pasang sesajen di pantai, apa sih tujuannya Pak? Tujuannya biar tidak terkena tsunami.
Apa yang terjadi, Pak? Ketika Allah timpakan tsunami, para jin itu semakin menambah mereka kesusahan. Apa kata para jin? Sesajennya kurang. Sesajennya apa? Kurang. Yang tadinya 1 ekor kambing disuruh nambah 2 ekor kambing. Kan bikin susah. Sudah itu syirik, bikin susah lagi. Sudah gitu setan menakut-nakuti. Kalau kalian tidak nambah, kalian akan kena lagi dengan yang lebih besar tsunami-nya. Tambah lagi mereka berbuat syirik. Iya. Antum kalau ngelewatin jembatan, kadang kita suka melihat ada orang yang lempar koin, Pak. Atau mencet klakson, gitu. Atau kita bilang, permisi. Apa tujuannya? Ada orang yang melewati jembatan melempar koin dalam rangka isti'adzah, meminta perlindungan kepada jin. Katanya apa? Biar kita nggak kesamber. Ini kan namanya minta perlindungan kepada selain Allah, Pak. Dan ini termasuk syirik. Iya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ada manusia-manusia yang melakukan seperti itu. Mereka minta perlindungan kepada para jin. Tapi kemudian jin malah semakin menambah mereka apa? Ketakutan, Pak. Kesusahan. Wa hadza mu'amalatun lahum binaqidhi qasdihim wa 'uqubatun minallahi lahum. Dan ini sebagai balasan Allah terhadap orang yang minta perlindungan kepada para jin. Bukannya diberikan keamanan, Pak, malah diberikan apa? Ketakutan. Punya orang yang pakai jimat, Pak, sebetulnya hakikatnya dia minta perlindungan kepada jimat, supaya katanya dengan jimat itu, penangkal itu, dia tidak terkena bala. Tapi Allah berikan sanksi, di mana dia semakin ketakutan kecuali dengan jimatnya itu, Pak. Makanya orang yang pakai jimat, antum lihat, kalau jimatnya ketinggalan, waduh, ketakutannya minta ampun, Pak. Waduh, jimat saya ketinggalan, gimana ini? Super ketakutan. Demikian memang setan menakut-nakuti manusia. Makanya Allah berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itulah setan menakut-nakuti wali-walinya sendiri. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah. Annal isti'adzata bi ghairillahi syirkun. Bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah dalam perkara yang hanya Allah mampu melakukannya saja, itu hukumnya syirik. Di anna mu'minil jin qalu walan nusyrika bi rabbina ahada. Karena para jin yang beriman itu berkata, kami tidak akan pernah mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Iya. Kemudian para jin yang mukmin itu menghikayakan, menceritakan, Pak, bahwa ada manusia yang minta perlindungan kepada para jin. Faedah yang kedua, umum risalati Muhammadin SAW litsaqalain. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus bukan hanya untuk manusia, tapi juga kepada jin. Jadi Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada para jin semuanya, Pak. Makanya Nabi SAW pernah di suatu malam, Pak, ya, para sahabat kehilangan Rasulullah SAW. Kemudian mendekati subuh, Rasul pulang. Lalu para sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, engkau kemana?" Kata Rasulullah, "Aku pergi untuk mendakwahi para jin." Iya. Jadi Rasulullah pergi karena diundang oleh para jin untuk ngisi kajian, ya, kepada para jin itu. Antum ada nggak di antara antum yang minta sama jin ngisi kajian, Pak?
Ya, ngeri-ngeri sedep itu Pak. Maka itu menunjukkan bahwa para jin pun harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata para ulama di kalangan jin pun ada ustadz-ustadznya Pak, ada ulama-ulamanya, ada dai-dainya. Iya. Maka diceritakan dulu saya waktu masih kuliah di Madinah, diceritakan oleh sebagian kakak kelas saya, dulu pernah ada jin yang pernah kuliah di Universitas Islam Madinah Pak. Iya. Dan baru ketahuan setelah 4 tahun kalau ternyata dia jin. Ikut kuliah, mungkin gelarnya LC kali. Iya. Atau mungkin udah doktor kali. Faedah yang ketiga, anal isti'adzah bi ghairillah turisul khauf wad dha'f. Bahwa meminta perlindungan kepada selain Allah itu malah menimbulkan ketakutan dan kelemahan. Orang yang minta perlindungan kepada selain Allah, ya, itu malah menimbulkan ketakutan dan kelemahan. Tapi orang yang minta perlindungan hanya kepada Allah, maka dia tidak takut kepada siapapun kecuali kepada siapa? Kepada Allah saja. Iya. Makanya kalau antum malam-malam takut sama jin dan yang lainnya Pak, langsung kita tawakal kepada Allah, minta perlindungan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau kita singgah di tempat yang angker misalnya Pak, langsung kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasulullah, man nazala manzilan, siapa yang singgah di suatu tempat lalu ia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, maka dia tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Masya Allah. Iya. Bahkan disebutkan dalam hadis, apabila kalian bertemu dengan si gilan, fa'adzinu, hendaklah kalian adzan. Gilan itu Pak, hantu yang ada di padang pasir, di mana hantu ini bikin orang tersesat. Jadi dia nggak tahu pulang, jalannya nggak tahu pulang sudah. Dan kalau antum pergi ke gunung, jin sejenis ini ada Pak. Ada teman saya menceritakan kepada saya dulu dia pernah daki gunung Ciremai. Dia bingung nggak mau cari jalan pulang, nggak ketemu Pak. Iya. Pergi sana sini nggak ketemu, subhanallah. Padahal dia sudah berkali-kali pergi ke Gunung Ciremai, tapi saat itu dia bingung, jalannya nggak ketemu. Nah ini godaan jin biasanya. Maka kalau keadaannya seperti itu, Rasulullah menganjurkan untuk apa Pak? Azan. Rasulullah menganjurkan untuk azan aja. Insya Allah langsung kelihatan jalannya Pak. Langsung kita menemukan jalan biiznillah. Karena itu sudah pernah dialami oleh sebagian ya ikhwah yang pernah tersasar di mana? Di hutan, di gunung, lalu dia adzan. Kata dia, tiba-tiba saya bisa melihat jalan. Iya. Itu memang godaan jin ya. Faedah yang keempat, yufhamu min al-ayah anna al-isti'adzata billah turithu quwwatan wa amna. Difahami dari ayat tersebut bahwa meminta perlindungan kepada Allah saja itu bisa menimbulkan kekuatan dan rasa aman. Iya, makanya orang yang paling kuat di dunia itu Pak, orang yang bertawakal kepada Allah yang Maha Kuat. Dan orang yang paling lemah itu Pak, orang yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan meminta perlindungan kepada selain Allah. Kemudian penulis buku membawakan hadis wa an Khulah
binti Hakim qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man nazala manzilan faqal a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Rawahu Muslim. Siapa yang singgah di suatu tempat lalu dia mengucapkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah dari kejahatan yang Allah telah ciptakan, maka tidak akan dibahayakan oleh apapun sampai ia meninggalkan tempat itu. Lihat Pak, di situ Nabi mengajarkan kepada kita sebuah doa. Jadi kalau kita singgah di suatu tempat yang kita takut, khawatir, baca ayat ini, nggak perlu bilang permisi. Ya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang kalau ngelewatin pohon angker gitu Pak. Bilang begitu, permisi, apa-apaan permisi. Nah kalau dijawab, mangga gitu, silakan. Gimana coba? Iya. Itu syirik ya akhi. Kalau kita merasa khawatir, merasa takut, cukup kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya pernah merasakan itu Pak, sekitar sebulan yang lalu, waktu saya pergi ke naik gunung sama teman-teman, kemudian saya mencari jalan sendiri. Iya, duluan saya pergi, itu subhanallah tawon-tawon besar itu Pak. Iya, itu mengejar saya. Saya bilang a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu subhanallah, itu tawon-tawon yang tadinya ngejar pergi lagi. Iya, Masya Allah, memang kekuatan doa ini luar biasa Pak. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya pernah makan di sebuah restoran, lalu ada preman yang malak minta duit. Saya bilang, maaf Pak, saya nggak bisa ngasih. Oh, saya tunggu kamu di luar. Dia udah nunggu di luar Pak. Lalu saya pas keluar mengucapkan itu, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya jalan, dia cuma ngeliatin tuh, nggak ngapa-ngapain. Itu subhanallah, memang doa ini ajib Pak. Ya, merasakan sendiri kehebatan doa ini, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya jangan lupa deh, ya, untuk membaca doa ini saat kita khawatir dari mara bahaya. Nah di situ Nabi mengatakan, aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Ini menunjukkan Pak, memberikan faedah kepada kita apa Pak? Pertama, bahwa kalimat-kalimat Allah itu bukan makhluk. Bahwa kalimat-kalimat Allah itu bukan apa? Makhluk. Kenapa? Karena Rasulullah berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Kalaulah kalimat-kalimat Allah itu makhluk, tentu Nabi tidak akan berlindung kepada kalimat-kalimat Allah. Maka dari itu hadis ini Pak dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu firman Allah, bukan makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran termasuk kalimat-kalimat Allah. Iya. Jadi bantahan terhadap kaum Mu'tazilah yang meyakini bahwa Al-Quran katanya makhluk. Adapun Ahlus Sunnah meyakini Al-Quran bukan makhluk. Dan keyakinan yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk bahaya banget loh Pak. Makanya orang Mu'tazilah, bagi mereka mudah menolak Al-Quran, sebab menurut mereka Al-Quran makhluk. Kalau Al-Quran makhluk, yang namanya makhluk tidak lepas dari kesalahan dong.
Maka mereka mengatakan akal lebih tinggi dari Al-Quran dan hadis. Itu karena akibat keyakinan itu juga, ya, bahwa katanya Al-Quran itu makhluk. Adapun Ahlussunnah mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalimat-kalimat Allah. Mana dalilnya? Diantaranya di sini. Iya. Baik, dari hadis ini Pak, kita ambil faedah kata Syekh Shalih Fauzan. Faedah yang pertama, bayanun anal isti'adzata ibadatun. Penjelasan bahwa memohon perlindungan itu termasuk ibadah. Karena itu ibadah, maka hanya kepada Allah saja. Faedah yang kedua, anal isti'adzatul masyru'ah hiya ma kanat billahi aw bi asma'illahi wa sifatihi. Al-isti'adzah, meminta perlindungan yang disyariatkan itu adalah, yaitu meminta perlindungan kepada Allah atau kepada nama-namanya atau kepada sifat-sifatnya. Ini menunjukkan bahwa nama Allah bukan makhluk, sifat Allah pun bukan makhluk. Maka berlindung kepada sifat Allah boleh tidak? Boleh. Bukankah kalimat-kalimat Allah itu sifat-sifat Allah? Karena kalimat-kalimat Allah itu sifat-sifat Allah, berarti itu menunjukkan bahwa berlindung kepada sifat Allah boleh. Ya. Faedah selanjutnya, yang ketiga, anna kalam Allah ghairu makhluk. Bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Karena Allah syara' al-isti'adzata bih. Karena Allah mensyariatkan memohon perlindungan kepada kalam-kalam Allah. Wal isti'adzatu bil makhluqi syirkun. Sedangkan meminta perlindungan kepada makhluk termasuk syirik. Padahal ala annahu ghairu makhluk. Maka ini menunjukkan Pak, bahwasanya Al-Quran bukan apa? Makhluk. Ya. Faedah yang keempat, fadilatu hadza du'a makhtisarihi. Keutamaan atau keistimewaan doa ini, Pak. Padahal doa ini sangat pendek, tapi kekuatannya luar biasa, Pak. Sebagaimana sudah saya ceritakan kepada antum, ya. Dan itu saya mengalami sendiri bagaimana kekuatan doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ditambah lagi yang satu lagi, Pak. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini pun juga kuat sekali. Dan saya pernah merasakan sendiri. Faedah yang kelima, anna nawasiyal makhluqati biyadillah. Bahwa ubun-ubun semua makhluk berada di tangan Allah. Semua makhluk itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singa, ular, dan semua binatang-binatang yang mengerikan, yang bisa membunuh manusia, menyerang manusia, makhluk Allah. Maka kewajiban kita berlindung kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan kita berlindung kepada Allah, Allah pasti lindungi, Pak. Allah pasti lindungi. Tapi tentunya, Pak, ketika kita berlindung kepada Allah, itu disertai dengan keyakinan bahwa Allah pasti melindungi kita. Ya. Kita masuk ke bab berikutnya. Bab minasyirki, termasuk kesyirikan an yastaghitsa bi ghairillah, itu beristighosah kepada selain Allah, au yad'u ghairahu, atau berdoa kepada selain Allah. Apa sih istighosah, Pak? Istighosah itu artinya thalabul ghauts,
meminta pertolongan di saat-saat genting. Itu istighotsah namanya. Apa bedanya dengan isti'anah? Kalau isti'anah meminta bantuan secara mutlak, sedangkan istighotsah itu khusus di saat genting saja. Iya. Dan istighotsah maupun isti'anah ini termasuk ibadah, dan ibadah itu hanya untuk siapa? Allah. Maka siapa yang beristighotsah misalnya kepada wali anu yang sudah meninggal, jelas ini syirkun akbar, syirik besar. Atau misalnya istighotsah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, Pak, maka ini syirik besar. Iya. Nah, sebagian orang terkadang begitu, Pak, manggil-manggil. Saat dia susah, dia panggil-panggil siapa? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, bantu saya. Kita katakan ini jelas syirik. Kenapa? Karena ini istighotsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, meminta bantuan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia membawakan surat Yunus ayat 106. Qaulillahi ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Dan janganlah kamu menyeru selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak pula memberikan mudarat. Jika kamu melakukan itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim, yaitu maksudnya orang yang berbuat syirik. Di sini Allah mengatakan, ya, yanhallahu nabiyahu an yad'u ahadan min sa'iril makhluqin al-ajizin. Di sini Allah melarang kita menyeru kepada makhluk di mana makhluk tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menolak mudarat sama sekali. Iya. Yang bisa memberikan manfaat hanya siapa? Allah. Dan yang bisa menolak mudarat hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang punya keyakinan, Pak, bahwa makhluk itu bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat dengan tanpa izin Allah, inilah keyakinan yang syirik. Ya, keyakinan yang syirik. Mayat yang ada di kuburan emangnya bisa mengabulkan doa, memberikan manfaat? Tidak sama sekali. Mayat yang ada di kuburan sama sekali tidak bisa menolak mudarat, Pak. Tidak bisa. Penangkal, ya, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makanya antum tanya kepada orang yang pakai jimat itu, kamu pakai jimat, apakah kamu yakin bahwa yang memberikan manfaat dan menolak mudarat itu jimat? Kebanyakan orang yang pakai jimat berkata apa, Pak? Oh enggak, saya meyakini yang memberikan manfaat dan menolak mudarat itu Allah. Ini cuma syariat doang. Selalu begitu alasannya. Maka kita jawab kepada dia, Pak, syariat siapa yang kamu ikuti? Allah dan Rasulnya tidak pernah menyuruh kita pakai jimat. Yang kedua kita katakan, kalau kamu meyakini jimat tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, percuma dong kamu pakai. Buang aja, buat apa? Oh enggak, saya pakai jimat ini ya biar tertolak dari bala. Nah itu kan bukti kalau dia punya keyakinan bahwa jimat itu bisa menolak apa? Bala. Maka dusta ucapan dia yang mengatakan, oh enggak, saya keyakinannya yang bisa menolak bala hanya Allah. Kita katakan Allah tidak pernah menjadikan jimat sebagai wasilah untuk menolak bala, enggak. Mana dalilnya dari Al-Quran dan hadis? Iya. Kadang ibu, kita kalau masuk ke restoran suka ada di pintunya itu tulisan raja-raja, Pak, pakai bahasa Arab, ya. Katanya ini buat penglaris.
Kita katakan, maaf Pak, yang melariskan barang dagangan Bapak ini raja ini atau Allah? Dia akan menjawab apa? Allah, bukan raja. Bukan. Terus ngapain pakai raja? Jawabannya selalu begitu Pak. Cuma syariat doang. Syariat siapa? Orang yang memakai penglaris karena ada keyakinan bahwa itu bisa melariskan. Dan ini jelas kesyirikan, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka Allah mengatakan, jangan kamu menyeru selain Allah, di mana selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Dan kalau kamu menyeru selain Allah itu, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu orang yang berbuat syirik, saudaraku seiman. Ya. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah Pak. Faedah yang pertama, anna du'a ghairillah syirkun akbar. Bahwa berdoa kepada selain Allah itu termasuk syirik besar. Ya. Ingat, berdoa kepada selain Allah itu termasuk syirik besar. Faedah yang kedua, anna aslahan nas law da'a ghairallah sara minadh dhalimin. Bahwa orang yang paling saleh jika ia meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka ia termasuk orang-orang musyrikin walaupun dia orang yang saleh. Karena Allah mengatakan apa kepada Rasulullah? Fa in fa'alta, jika kamu wahai Muhammad melakukan itu berdoa kepada selain Allah, fa innaka minadh dhalimin, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Maka dari itulah ya akhi, percuma orang solehnya hebat luar biasa ibadahnya kalau dia berbuat syirik. Ada manfaatnya. Ada orang yang puasa Daud terus, tahajudnya terus, tapi dia berbuat syirik, pakai jimat, pakai penangkal. Maka kita katakan, Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal amalmu itu. Tidak ada manfaatnya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Allah juga berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami bawakan amalan-amalan mereka waktu di dunia, itu orang-orang yang berbuat syirik, lalu kami jadikan ia hancur lebur, nggak ada manfaatnya sama sekali. Iya. Faedah yang ketiga apa? Bayanu ajzi alihatil musyrikin wa butlan wa ibadatiha. Bahwa Tuhan kaum musyrikin itu lemah. Ya, semua yang diseru selain Allah lemah, Pak. Nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Tapi kenapa, Pak? Banyak orang saat berada di kuburan atau di sisi patung misalnya, hatinya ketakutan, Pak. Takut kualat, takut kesambet. Selalu ada seperti ini, kata-kata seperti ini di orang-orang yang tidak paham tentang tauhid. Kalau kita berada di pohon angker misalnya, kadang kita suka ketakutan, takut kesambet. Padahal pohon tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Iya. Maka dari itu, ya akhi, jiwa-jiwa tauhid ini memang penting banget ya untuk ditanamkan di hati-hati kita ini. Makanya kata Syekh Sa'ad Asy-Syisri, orang semakin kuat tauhidnya, semakin dia pemberani, enggak? Iya. Semakin dia berani. Ibnu Abbas di zamannya pernah, Pak, penduduk kota Madinah ketakutan karena singa masuk ke kota Madinah. Takut sekali karena kedatangan singa. Maka keluarlah Ibnu Abbas, didatangi singa itu,
dijewernya singa itu, Pak. Disuruh keluar. Ini menunjukkan orang kalau semakin kuat tauhidnya kepada Allah dan kuat takutnya kepada Allah, Allah jadikan makhluk pun takut kepada dia. Safinah Maula Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan pernah beliau tersesat di mana? Di hutan, dan bertemu dengan Raja Rimba. Lalu Safinah berkata kepada Raja Rimba ini, singa ini, wahai singa, anta makmur wa ana makmur. Engkau diperintahkan oleh Allah, aku pun juga diperintahkan oleh Allah. Tolong tunjukkan aku jalan. Maka mau singa ini mengaumlah, dan dia pun kemudian berjalan, dan Safinah mengikuti sang singa itu sampai akhirnya ditunjukkan jalan oleh singa. Dia pun kemudian bisa selamat. Itu orang-orang yang mentauhidkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna tauhidnya, saking kuat takutnya kepada Allah, Allah jadikan makhluk pun takut sama dia, Pak. Tapi semakin tauhid kita kurang, semakin rasa takut kita kepada Allah pun kurang, maka Allah jadikan makhluk-makhluk pun kurang takut sama kita, Pak. Ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi sebetulnya ya, selain Allah itu lemah, Pak. Yang kuat hanya Allah. Ya, kekuatan hanya milik Allah. Maka siapa yang ingin diberikan oleh Allah kekuatan, hendaklah ia banyak mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, saya kira cukup dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan bab ini ya pada pertemuan yang akan datang. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.